Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan materi tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu kita harus memperhatikan hal-hal di antaranya. Yang pertama adalah tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, buat daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Yang ketiga, jangan lupa untuk menentukan narasumber yang akan diwawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara yang pertama adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencatat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang terakhir, akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, yaitu apa, berapa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Fungsi penggunaan kata tanya. Yang pertama adalah kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara yang bersifat umum. Misalnya, apa hewan peliharaan Bapak? Yang kedua, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimatnya misalnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, kata tanya siapa yang berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Misalnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keempat yaitu di mana, yang berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh kalimat tanya adalah di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kata tanya kapan yang berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang kelima adalah mengapa
yang berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Misalnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang ketujuh adalah kata tanya bagaimana yang berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Misalnya, bagaimana cara Bapak membersihkan hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah pertanyaan wawancara disusun secara runut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yaitu pertanyaan dimulai dari hal-hal umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan pewawancara harus saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, bisa juga kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, demikian materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang wawancara. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.